Halo teman-teman, bertemu lagi di KHD Channel. Kali ini saya akan share pengalaman saya berinvestasi lagi di Bibit. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, pertama saya sudah pernah invest di Bibit sebelumnya ya. Tapi di bulan Maret saya jual karena ketika saya invest di bulan September 2019 itu ketika masuk awal 2020 harganya terus turun ya, dan karena ada corona jadi saya cut loss saja, rugi sekitar 90.000, tapi ya untungnya saya cut loss karena turunnya dalam sekali ya. Nah, lalu kenapa saya putuskan untuk invest kembali ya? Setelah itu saya belajar mendengarkan podcast ya. Salah satunya yang sangat menginspirasi adalah podcast dari Raditya Dika ya. Ya, jadi ketika kita berinvestasi kita harus memiliki tujuan teman-teman, harus punya goal ya. Karena platform investasi ini hanya sebuah kendaraan untuk kita ya. Jadi kendaraan untuk mencapai tujuan finansial kita ya. Nah, kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Jika tidak memiliki tujuan, nanti kita akan bingung ya, dan panik dan ketakutan hal lain dan berbagai hal lainnya ya. Jadi ketika kita punya goal, berapa yang harus terkumpul, tahun berapa harus terkumpul, jadi kita tidak terlalu ketakutan ketika harga naik turun ya, grafiknya naik turun, karena kita berinvestasi untuk jangka yang lama ya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah dana pensiun ya. Jadi ketika saya menonton podcast Raditya Dika, saya sangat kagum sekali ya. Ternyata dia sudah menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anaknya, dana dan lain-lain jauh-jauh hari sebelum dia menikah, sebelum punya anak ya. Dananya sudah dikumpulkan terlebih dahulu ya, melalui instrumen investasi ya. Dan dana pensiun ini tentunya sangat menarik karena ada teori 4% rules ya. Jadi teori 4%, aturan 4%. Ketika dana aset investasi kita terkumpul ya dan menghasilkan return, nah jika kita ambil return itu 4% tiap tahun, maka uang tersebut tidak akan habis secara teori teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah, itu sangat ajaib sekali ya. Makanya dari itu saya pun tujuannya ke depan adalah menyiapkan dana pensiun saya ya. Salah satunya saya investasi di Bibit ini. Nah, dan tujuan atau target investasi saya adalah ini. Berapa uang yang ingin saya kumpulkan adalah sebanyak 3 miliar teman-teman ya. Bukan main, 3 miliar ya. Dan ini akan tercapai ketika saya berusia 65 tahun atau pada Februari 2058 ya. Mudah-mudahan ada umur. Sekarang saya baru 27 tahun ya. Jadi sekitar ya 30 tahun ke depan saya harus berjuang mengumpulkan aset saya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan jumlah yang harus saya tabung tiap bulan adalah sekitar 290.000 atau 300.000 ya. Tentu saja jika saya naikkan dananya, maka usia pensiun saya akan lebih muda lagi ya. Tapi ya karena sekarang masih corona, jadi saya set terkecil saja ya. Tapi tentu saya percaya di masa depan nanti karir saya akan lebih meningkat lagi, penghasilan lebih meningkat lagi, dan saya akan invest lebih banyak lagi tentunya, sehingga usia pensiun saya bisa dimundurkan ya. Mudah-mudahan ada umur. Jika pun tidak, mudah-mudahan ini bisa saya wariskan kepada anak cucu saya ya. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa 3 miliar ya? Kenapa dana yang ingin saya kumpulkan adalah 3 miliar? Karena
dari dana 3 miliar ini ya teman-teman, ketika setiap tahun menghasilkan return ya, lalu saya ambil 4% dari 3 miliar, teman-teman bisa hitung sendiri, 4% dari 3 miliar itu adalah 120 juta ya. Tolong guys bawahi, 120 juta dari 4% ya. Jadi ketika saya memiliki uang 3 miliar dan saya ambil 4%-nya tiap tahun, yaitu 120 juta, yang mana bisa saya gunakan 120 juta ini tiap bulan adalah 10 juta ya. Satu bulan Januari 10 juta, Februari 10 juta, dan sebagainya sampai Desember ya totalnya 120 juta ya. Jadi setelah kita ambil 4%, di tahun berikutnya uang kita tidak akan berkurang. Kenapa? Karena ya secara jangka panjang investasi return ini akan terus meningkat ya, akan terus naik secara teori, tapi kita tidak tahu di masa depan nanti seperti apa ya. Tapi saya cek ya beberapa tahun ke belakang sampai ada 2008 ya, kinerjanya terus naik ya untuk saham. Nah karena itu teman-teman ya, mungkin teman-teman punya goals tersendiri, mungkin hanya ingin saya tidak besar 10 juta, misalnya hanya 5 juta saja per bulan, berarti 5 kali 12 bulan ya, sekitar 60 juta. Nah maka uang yang dikumpulkan pun bisa lebih sedikit lagi teman-teman ya, dan usia pensiun bisa lebih mudah, jumlah uang yang bisa dikumpulkan bisa lebih sedikit atau bisa lebih banyak supaya lebih cepat tercapai. Nah itu teman-teman ya, jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menyiapkan dana pensiun ya. Kenapa? Ya karena saya lihat di masyarakat sekarang ini orang-orang tua itu masih banyak yang bekerja karena mereka tidak memiliki dana pensiun, ataupun ada yang memang mereka suka bekerja. Tapi di jalan saya melihat ya seperti itulah kondisinya. Jadi saya sebisa mungkin di hari tua tidak menyusahkan siapapun untuk penghasilan, karena saya memiliki aset, dan ketika saya meninggal pun aset saya bisa saya wariskan kepada anak cucu saya ya, dan dikelola kembali tentunya. Ya itu ya salah satunya dana pensiun. Jadi sekarang tidak melulu harus menjadi PNS, atau ketika tempat kerja teman-teman tidak menyiapkan dana pensiun, kita bisa menyiapkan dana pensiun sendiri ya. Nah sebelum menyiapkan dana pensiun, apa dulu nih ya yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah dana darurat teman-teman ya. Ini sangat saya rasakan sekarang dan saya sadari sekarang ketika corona ini. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang harus kita siapkan 6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi ketika kita tidak bekerja atau di PHK atau diputus kerja, nah nanti dana darurat ini kita gunakan untuk menghidupi kita sehari-hari ya, setidaknya 6 bulan sampai kita bisa mencari pekerjaan yang baru ya. Misalnya tiap bulan teman-teman menghabiskan biaya 2 juta, maka 2 kali 6 adalah 12 juta. Nah itu target pertama dulu teman-teman, supaya teman-teman bisa mengumpulkan dana darurat itu sebelum berinvestasi. Nah ini saya sebut dana 2025 ya, saya harap bisa tercapai di 2025. Nah ini pun saya targetnya hanya 8 juta saja ya teman-teman. Jadi pengeluaran bulanan utama saya sekitar 1 juta sekian. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan nabung rutin sekitar 100.000 ya per bulan. Nah ini teman-teman juga ya bikin portofolio untuk tujuan-tujuan yang lain ya di Bebet ini. Misalkan tambah portofolio, nah ada
pendidikan, ada pernikahan, umroh dan lain-lain. Ingin beli rumah pun bisa kita, daripada cicil lebih baik kita tabung kumpulkan saja, misalnya rumah ya. Nah nanti ya rumah idaman, rumah saja. Rumah berapa uang yang harus terkumpul? Misalnya ingin beli rumah yang harga 400 juta ya. Kapan ingin tercapai? Misalnya 10 tahun ke depan, 2030. Oke. Nah, nanti aplikasi Robo ini akan melakukan perhitungan sesuai dengan resiko kita ya. Nah, ini dia. Muncul perhitungannya. Jumlah yang harus terkumpul 400 juta. Target tanggal pencapaian September 2030. Jumlah yang harus kamu tabung tiap bulan adalah 1.850.000 ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan, menyisihkan uang sekian agar di tahun 2030 bisa tercapai ini ya. Coba simpan. Nah, ini jika portofolio kita moderat, kita coba agresif sekali ya. Iya, ini seperti ini ya. Goalnya nanti akan muncul. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan teman-teman sudah bisa menyiapkan, menentukan goal finansial teman-teman masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan semua bisa membaik, karir teman-teman membaik juga, penghasilan membaik juga, sehingga bisa disiapkan dana darurat, dana pensiun, dan dana pendidikan, dana lain-lain juga. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.